Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan kompetensi kepribadian. Sebenarnya ini kompetensi sosial kepribadian ya. Ini kan setiap tes-tes semacam UP, CPNS, P3K ini selalu ada bagian tentang kompetensi sosial kepribadian gitu. Nah, sebenarnya kompetensi sosial kepribadian ini tidak ada jawaban benar salah ya, tetapi biasanya ada urutan poin dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentu saja urutan yang ingin kita dapatkan kan pastinya nilai maksimal ya. Nilai maksimal yaitu nilai 5 pada setiap pertanyaan. Nah, di sini yang akan saya klaim sebagai jawaban adalah yang menurut saya sebagai poin tertinggi gitu. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, apabila seorang memilih menjadi insan beriman pada Tuhan, maka menurut Anda sikap mental seperti apa yang paling penting dimilikinya? Oke, di sini coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Yang B, memiliki pilihan moral yang baik saat punya peluang besar mendapat keuntungan duniawi namun dihadapkan pada tuntutan beribadah. Yang C, amanah dengan pekerjaan karena meyakini bekerja sebagai ibadah. Yang D, rendah hati dan senantiasa bersyukur. Yang E, terbuka untuk mempelajari pengetahuan tentang agama dan keyakinannya. Nah, di sini ini kan ini benar semua ini gitu. Ini benar semua. Ini benar semua, tetapi kan yang paling tepat yang mana gitu sehingga kita bisa dapat poin yang paling tinggi. Nah, di sini adalah yang A gitu. Nah, selanjutnya nomor 2 ini nanti pilihan gandanya. Oke. Pilihan gandanya ada 5 ya. Jadi yang poin paling tinggi adalah nanti yang 5. Lanjut, nomor 2. Komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda lebih banyak diwujudkan dengan apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah komitmen pribadi tapi dalam kehidupan sehari-hari. A, melakukan kerja bakti atau bakti sosial. B, peduli dan memiliki keinginan menolong sesama. C, mendukung kegiatan keagamaan. D, mengawali hari dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang E, berbaik sangka pada orang lain. Nah, di sini yang paling poinnya paling tinggi berarti yang mana? Yang B, peduli dan memiliki keinginan menolong sesama begitu. Kemudian yang nomor 3, lanjut. Berdasar pengalaman Anda sebelumnya, metode mana yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik dalam terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural. Multikultural itu berarti kan bermacam-macam budaya gitu ya. Nah, metode yang paling tepat yang mana? Widya wisata, tugas terstruktur, bermain peran, diskusi kelompok, simulasi. Nah, di sini widya wisata adalah apa? Kunjungan keluar daerah gitu ya. Keluar daerah gitu. Nah, otomatis kalau keluar daerah kan memiliki budaya yang berbeda dengan budaya yang ada di sekitar peserta didik tersebut gitu. Nah, maka di sini yang paling tepat untuk menanamkan kepekaan terhadap nilai-nilai masyarakat multikultural adalah yang widya wisata karena mereka akan langsung berkunjung ke tempatnya, ke tempat yang berbeda dengan kebiasaan di sekitar kita gitu ya. Nomor 4, pernyataan yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan adalah menggambarkan keyakinan terhadap tentang tugas keguruan gitu. Nah, berarti apa? Menampilkan antusiasme semangat. Yang B, posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. Yang C, merencanakan strategi pengajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang D, bekerja sama dengan komunitas profesional lain dalam menunjang keberhasilan belajar. Yang E, membina hubungan positif dengan peserta didik. Semua benar, iya memang, tetapi kan yang paling tinggi yang mana? Yang B gitu, posisi strategis.
sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. Ini kenapa kita memilih yang ini? Nah, di sini adalah tentang tugas keguruan gitu kata kuncinya. Ya. Oke. Lanjut nomor 5. Ketika bekerja sama dengan rekan sesama guru, Anda akan apa? Coba dibaca dulu. Rela mengemukakan diri secara terbuka, menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama, mengharapkan pengertian dari sama guru, menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Yang mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Nah, di sini adalah yang B, menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama. Nah, karena kita bekerja sama. Yang nomor 6. Pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik, tindakan pertama yang dipilih adalah A. Memaparkan hal positif dari kemampuan anak dan minat, agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. B. Memahami kondisi peserta didik dan orang tua untuk perbandingan antara respon. C. Menyerahkan buku laporan kemajuan peserta didik. D. Mencatat info dan kehadiran orang tua. E. Mendengar tuntutan dan kritik orang tua. Nah, di sini tindakan pertama adalah tentu saja memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik ya. Jadi agar orang tuanya tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. Baru setelah itu nanti kalau ada kritik saran bisa kita catat. Nomor 7. Bekerja sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika apa? Sistematis di sini ya kata kuncinya. A. Bekerja menurut intuisi, enggak lah ya. B. Bekerja sesuai prosedur dengan target fleksibel. Nah ini, targetnya jangan fleksibel. C. Bekerja bertahap sesuai rencana, memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. D. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh meski dalam kondisi penuh tekanan. E. Bekerja sesuai rutinitas. Nah yang cocok adalah yang C gitu. Sistematis itu berarti harus bertahap, sesuai rencana dan memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. Sekarang nomor 8. Sebagai guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda. Nah, tentu memiliki cara tersendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda. Ini ya, kata kuncinya adalah peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Berarti apa? Berarti hubungannya dengan masalah psikologi ya ini ya. Mendengar keluhan dan melayani kebutuhan serta minat. B. Menyampaikan materi, jangan. Berikan pengarahan, enggak. Menggunakan pendekatan pengajaran. E. Menunjukkan toleransi, ini enggak ada hubungannya ya. Berarti yang A, gitu ya. Karena secara personal harus mendengarkan keluhan siswa. Nomor 9. Seorang siswa yang Anda kenal tengah mengalami permasalahan keluarga yang berat. Menghadapi masalah keluarga yang berat, nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka pertama Anda akan mengambil langkah apa? A. Memberi kesempatan untuk perbaikan nilai. B. Mengajak siswa bicara dari hati ke hati. Oh ya ini ya yang B ya. Karena sedang menghadapi masalah keluarga gitu. Nah, nomor 10. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada siswa mengalami kemalangan? Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya, ambil dukungan. Nah ini berarti harus masalah psikologi ya, psikologi. Nah berarti harus didekati. Maka yang A tentu saja, menemui, berusaha mengetahui bagaimana perasaannya, memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu gitu ya. Ini jawaban yang lebih baik daripada jawaban yang lain gitu. Oke lanjut. Nomor 11. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas hingga jadwalnya padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan hingga nilai ulangannya rendah. Apa yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? Nah,
A. Memberi jam tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk, karena sudah menjadi tanggung jawab saya gitu. Yang B. Meminta bantuan peserta didik lain, nah untuk yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta peserta didik tersebut mengikuti les. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sedang sibuk. E. Menegur peserta didik agar belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Ya, tentu saja ini sebagai seorang guru harus memberikan jam tambahan di luar pelajaran ya, karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Sekarang nomor 12. Jika Anda melihat kurangnya fasilitas ruang lab serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap, sebagai guru apa yang Anda lakukan? A. Berinisiatif mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Oh, ini bagus ini. Berupaya mengkomunikasikan terbatasnya fasilitas ke sekolah. Menciptakan lab temporari atau meminjam kelas lain yang kosong. D. Berusaha mengoptimalkan apa yang sudah ada. Yang E. Menyerahkan untuk diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah. Berarti ini yang kalau saya sih yang A. Gitu. Yang A ya. Oke, sekarang nomor 13. Saat ini adalah guru yang sedang izin belajar untuk studi S2. Nah, pada suatu ketika Anda dihadapkan dengan tugas mata kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulannya mendesak. Tapi di sisi lain Anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Mempersiapkan materi mengajar sebaik-baiknya terlebih dulu agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Saya salah membaca. Agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya, saya akan mengerjakan tugas kuliah. B. Saya akan memberikan penugasan mandiri pada peserta didik karena tugas kuliah mendesak untuk dikerjakan. Jangan ya. Yang C. Berusaha menjalani kedua aktivitas dengan melakukan manajemen waktu yang baik dan yang menjadi prioritas adalah mengajar. Ini juga bagus. Yang D. Saya akan menyelesaikan tugas kuliah dulu di malam hari dan selanjutnya sebelum kelas dimulai saya akan mempersiapkan materi untuk mengajar. E. Saya akan mencari alasan untuk tidak masuk. Jelas nggak boleh ya. Nah, berarti yang A gitu. Kenapa kok tidak yang C ya? Karena ini kan tidak aplikatif ya. Hanya sekedar bilang menjadi prioritas adalah mengajar. Nah, yang harusnya yang aplikatif adalah yang A, karena di sini dia disebutkan langsung mempersiapkan materi mengajar begitu ya. Oke. Nomor 14. Anda diterima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya. Sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini bertahan sambil cari lowongan. Yang B. Tetap menjalankan tugasnya. C. Merasa lelah dengan jarak tempuh. Ini ya memang ya. Ini maksudnya tidak ada, kan apa yang Anda lakukan ini bukan sesuatu yang aktif ya dilakukan, berarti yang C itu jelas bukan. Yang D. Saya merasa terpaksa bekerja. E. Saya akan tetap bertahan jadi guru karena dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan, berarti ini yang B. Lanjut. Nomor 15. Anda adalah guru yang mendapat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Mengajukan proposal penelitian
pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar dapat bantuan dana. Yang B adalah tetap melaksanakan tugas penelitian sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. C. Menolak secara halus. Yang D. Merasa kurang tertarik. Yang E. Minta bantuan. Nah, ini yang paling cocok adalah yang B. Nah, gitu ya. Terus, mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang masuk itu. Nomor 16. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan usulan pada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Melakukan pendekatan persuasif pada guru tersebut. C. Mengajukan saran pada kepala sekolah untuk mengevaluasi. D. Diam saja, karena itu bukan tanggung jawab saya. E. Minta teman dekat guru tersebut menyampaikan nasihat. Nah, ini tentu saja yang paling oke adalah yang ini, langsung menyampaikan persuasif ya ke guru tersebut, langsung saja secara halus, pendekatan persuasif. Nomor 17. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus tapi bahannya tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat tidak mau memakai seragam kerja. B. Melakukan protes. C. Mengikuti aturan. D. Memilih pasif. E. Membeli motif yang sama tapi bahan yang lebih baik. Oke, berarti ini yang cocok adalah yang mana? Yang tentu saja yang C, gitu ya. Nah, lanjut nomor 18. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari, Anda mendapat tawaran pekerjaan lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi saat ini sebagai guru. Apa yang Anda lakukan? Yang A. Memilih tetap bekerja di sini meskipun kesejahteraannya lebih kecil, karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita gitu. Kemudian yang B. Tetap milih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat akan pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya. Yang C. Menolak tawaran tersebut untuk saat ini gitu, tapi tetap membuka diri menerimanya di kemudian hari. Yang D. Menerima tawaran tersebut tanpa pikir panjang dan segera mengundurkan diri. Yang E. Mempertimbangkan demi masa depan yang lebih baik. Ini sebagai jawaban terbaik tentu saja adalah yang A gitu. Kemudian nomor 19. Anda adalah seorang guru yang mengajar di SMA. Beberapa peserta didik punya bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibanding peserta didik lain. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Nah, oke ya. Coba yang A. A itu saat memilih dia melibatkan guru seni dan kepala sekolah agar ada objektivitas. Yang B. Mengadakan lomba melukis. Tim penilai, guru seni dan kepala sekolah. Selanjutnya yang menang berhak mewakili sekolah. Yang C. Meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah. Nah, dinilai guru seni. Yang D. Memilih peserta didik yang mudah dihubungi. Yang E. Memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasar kedekatan pribadi. Nah, di sini berarti yang cocok adalah yang B, lomba melukis gitu. Jadi benar-benar hasilnya nanti fair gitu ya. Oke, nomor 20.
Salah satu persyaratan jadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru tempat sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Melakukan pendekatan persuasif terhadap guru tersebut. Nah, ini langsung ya ke gurunya begitu. Yang B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru. C. Mencarikan info. Yang D. Melaporkan guru. Yang E. Diam saja. Gitu. Maka di sini yang paling cocok adalah yang A. Gitu. Melakukan pendekatan secara persuasif. Begitu. Oke teman-teman semuanya, sudah cukup. 20 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk yang mendatang insya Allah kita akan bahas tentang matematika profesional begitu ya, atau nanti yang tema lain begitu. Oke, cukup sekian. Kemudian PDF-nya bisa di-download di link deskripsi begitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.